Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Anissa Asilah yang akan menemani pembelajaran teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman sudah pernah dengar belum kata inflasi? Kira-kira siapa yang tahu apa itu inflasi? Nah, inflasi merupakan kondisi ketika harga barang mengalami kenaikan secara terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri. Namun, belum dapat dikatakan inflasi jika harga barang yang naik itu satu atau dua barang saja, kecuali jika harga barang tersebut naik berdampak luas terhadap barang lainnya, sehingga barang lainnya juga dapat mengalami peningkatan harga. Nah, itu terjadi secara terus-menerus. Nah, pasti sekarang teman-teman lagi bertanya-tanya nih, apa sih faktor penyebab terjadinya inflasi tersebut sehingga muncul di kehidupan kita? Nah, faktor penyebab terjadinya inflasi tersebut yaitu bisa berupa yang pertama, permintaan agregat yang meningkat. Yang kedua yaitu terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat menjadi terhambat. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang keempat yaitu naiknya harga bahan bakar minyak dan juga tarif listrik. Yang kelima yaitu bisa karena penerbitan uang baru oleh pemerintah sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi bertambah. Dan yang keenam yaitu bisa terjadi karena fluktuasi sektor luar negeri. Kemudian inflasi ini tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, namun inflasi ini juga memiliki beberapa jenis yang bisa kita kelompokkan berdasarkan sumbernya, berdasarkan cakupan kenaikan harganya, berdasarkan tingkat keparahannya, dan juga berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya, inflasi ada dua jenis, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, inflasi ada tiga jenis. Yang pertama yaitu inflasi tertutup, yang kedua inflasi terbuka, dan yang ketiga inflasi tidak terkendali. Dan berdasarkan tingkat keparahan, inflasi ada empat jenis. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, ketiga inflasi berat, dan yang keempat inflasi tidak terkendali. Berdasarkan penyebabnya, inflasi ada dua jenis, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Inflasi terjadi tentunya berdampak bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan masyarakat luas lainnya. Dampaknya tersebut bisa berupa dampak yang positif dan juga bisa berupa dampak yang negatif. Dampak dari inflasi ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap, kemudian bagi produsen, bagi debitur dan juga kreditur, bagi penabung, dan juga bagi perekonomian negara. Dampak inflasi ini juga bisa dirasakan bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi dapat mengurangi daya belinya. Sebaliknya, bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap, misalnya saja pedagang atau pengusaha, akan memperoleh keuntungan besar saat terjadi inflasi. Inflasi ini menyebabkan harga jual barang mengalami kenaikan, sehingga pedagang akan menambah jumlah barang yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemudian, bagi penabung, nilai real uang yang menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Kemudian bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur, inflasi akan menguntungkan saat pembayaran utang, nilai real uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Sebaliknya, bagi kreditur dianggap merugikan saat pengembalian uang pinjaman oleh debitur, nilai real uang menurun daripada saat meminjamkan uang. Kemudian bagi produsen, peristiwa inflasi akan direspons produsen dengan menaikkan harga jual. Di satu sisi, inflasi menyebabkan biaya produksi bertambah. Di sisi lain, inflasi memungkinkan produsen memperoleh keuntungan lebih besar daripada kenaikan biaya produksi. Kemudian bagi perekonomian nasional, dampak inflasi yaitu meningkatnya suku bunga, menurunnya tingkat investasi, menurunnya daya saing produk nasional, defisit neraca pembayaran, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif, memicu kegagalan pembangunan ekonomi, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,
serta menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa depan. Terjadinya inflasi ini bisa diatasi dengan 3 kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut yaitu yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter non-fiskal. Pada kebijakan moneter, ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto, yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, yang ketiga cadangan kas minimum, dan yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Pada kebijakan fiskal ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama mengatur pengeluaran pemerintah dan yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Selanjutnya yaitu kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kebijakan ini yaitu yang pertama, menambah kapasitas produksi melalui kebijakan pemberian subsidi dan premi. Kedua, menetapkan harga eceran tertinggi untuk mengendalikan harga suatu produk. Ketiga, melarang impor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Keempat, menjaga kestabilan tingkat upah melalui penetapan upah minimum regional. Kelima, melakukan pengaturan distribusi barang, misalnya melalui operasi pasar. Yang keenam, mempermudah masuknya barang impor dengan menurunkan tarif impor. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini tentang inflasi. Semoga teman-teman semua bisa lebih mengerti dan lebih paham lagi tentang konsep inflasi, faktor penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak yang ditimbulkan oleh inflasi, dan juga cara mengatasi inflasi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.